Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih merasa tidak punya petunjuk tentang mencari petunjuk gitu. Jadi kalau lagi ini jam 2 pagi kurang 15 menit. Jadi kalau lagi tidak ada petunjuk, entah harus apa yang dilakukan atau apa gitu. Terus apakah yang sedang dijalani menuju sesuai dengan makna yang dimengerti? Itu juga nggak ngerti aku. Kalau di Al-Baqarah sih memang Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, petunjuk yang lainnya gimana nyarinya? Hal yang sering menjadi pertanyaan tentang petunjuk itu biasanya adalah jodoh. Itu pun juga misalnya jodohnya suruh nyari sendiri. Logika yang selalu ditanamkan adalah kalau salah biar nanggung sendiri. Padahal kan tidak punya knowledge dan experience, tidak punya pengetahuan dan pengalaman tentang memilih orang. Apalagi kalau dia backgroundnya adalah tidak berurusan dengan orang, berurusan dengan mesin misalnya gitu. Atau berurusan dengan ternak, gimana milihnya? Knowledge experience-nya kayak gitu. Nah, kalau nggak punya knowledge dan experience itu milihnya gimana? Terus rumah adalah pembelian terbesar di zaman itu selama aku hidup lah 50 sekian tahun. Rumah itu pembelian terbesar. Kalau harus nyicil 15 tahun, kerjanya dari umur 25 tahun, baru boleh nyicil umur 30 tahun gitu ya. Itu 20 tahun pertama bekerja itu untuk nyicil rumah gitu. Sisanya tinggal 15 tahun. Ya kalau nyicil rumahnya itu sesuatu yang berharga. Di titik itu rasa-rasanya banyak orang tertutup bahwa rumah itu tidak semuanya berharga. Demikian juga dengan dagangan yang lain. Nah, gimana tuh nyari petunjuknya buat mereka? Toh buktinya banyak yang nyicil rumah yang rumahnya susah sekali dijual ulang gitu. Kalau berdasarkan fakta mungkin 10 tahun terakhir ini, karena 10 tahun terakhir ini baru perhatian sama properti, itu banyak sekali properti yang sudah 10 tahun ditawarkan dan tidak laku. 10 tahun loh, jualan 10 tahun nggak laku gitu. Dan asumsinya adalah kalau sudah dimarketkan tentunya butuh untuk mencairkan ya gitu. Masa orang tidak belajar dari apa yang terjadinya penawaran gitu ya. Itu yang perlu
pegang asumsinya. Nah, dari yang sisi yang ku tahu adalah aku banyak mencoba beberapa hal dan alhamdulillah beruntung. Contoh waktu tidak tahu bahasa Inggris, artinya bahwa ketika kuliah S1 membaca buku-buku bahasa Inggris itu nggak bisa. Ya kalaupun bisa, itu seingatku 4 halaman, itu dari maghrib sampai jam 12 malam sekitar itu. Sementara untuk mata kuliah itu bukunya 800 halaman, jadi butuh 200 hari. 200 hari itu setahun untuk satu mata kuliah. Dan mencoba banyak hal, membeli banyak hal, kursus sana kursus ini, malah ketemunya cuman di kursusan yang biasa, tidak begitu terkenal waktu itu. Ikut conversation club dan orangnya di bawah 10. Ada dari pembantu, terus penipu gitu juga ada di situ, kemudian penjaga perpustakaan, siapa lagi ya, lupa aku. Terakhir sih tinggal 5 itunya orangnya, dan alhamdulillah orang ini bertahan gitu. Waktu bingung, pengen dapat uang yang banyak, yang tidak jadi dalam menipu, ketemu buku Stop Fotografi. Bukunya ini, aku lupa belinya kapan, coba aku lihat. Ini belinya tahun 93. Lama banget. 4 September 93. Buku ini memberi ide bahwa kalau kita punya stok foto itu bisa kita jual dan jual ulang gitu. Kupikir waktu itu akan jalan juga di Indonesia, ternyata di Indonesia nggak jalan. Termasuk Telkom saja, yang perusahaan besar waktu itu nggak mau kalau gitu. Jadi maunya nyamotin punya orang. Seingatku itu cerita dari Denny K. Sukarya waktu seminar. Terus harganya murah, di tawar Telkom saya. Ceritanya begitu, terus dia nggak mau tender Telkom. Di foto akhirnya setelah masuk ke situ, belinya bekas waktu itu, kameranya Nikon FE, barangnya mulus sekali, belinya di Tebaga Ismail. Terus punya flash, aku lupa flash itu pertimbangan dari mana ya. Dapat order pertama itu Joni, itu 17 Agustusan, mendiang Joni, orangnya baik. Nah dari apa ya, dari 17-an itu dapat uang, walaupun tidak seberapa karena dianggap sebagai temennya teman gitu, ya nggak apa-apa sih, tapi bahwa dari situ terbuka, ada uang gitu, walaupun dia harus kerja panas-panas, sangat tidak sangat tidak berhubungan dengan yang kuliah informatika ITB sama manajemen Unpad yang sebelum itu, nggak ada hubungan. Tapi teka-teki untuk
mandiri. Sebenarnya waktu itu belum mandiri sih, punya usaha sendiri gitu. Jadi karena tidak punya niat jadi pegawai, jadi petunjuk yang di situ tidak didapat. Tapi kalau petunjuk teknis didapat dari fotografi. Yang menjadikannya uang itu yang tidak kudapat. Yang kudapat malah dari PAF. Itu ketemu senior setelah aku bisa dikenal karena jadi koordinator penjurian gitu. Ya yang umum adalah foto wedding gitu. Kalau yang bikin brosur dan sebagainya itu aku belum pernah dapat orderan itu. Sepertinya waktu itu dapatnya cuma fotonya aja, brosurnya mereka memperbanyak sendiri. Sementara waktu itu uangnya itu ada di memperbanyak ulang brosur. Jadi brosurnya dijual enceran ke perusahaan gitu. Masih belum ketemu aku. Kenapa Bang? Apakah dengan menaruh di benaknya bahwa apapun urusannya kita harus tahu di mana uangnya akan mempermudah? Memang sampai hari ini aku merasa itu benar. Kalau tidak tahu uangnya ada di mana gitu, jadi urusannya jadi banyak sekali dan nggak dapat apa-apa gitu. Sementara nggak ada kewajiban untuk memperoleh apa-apa. Sejak kecil ditanamkan di lingkungannya kalau urusan itu tidak boleh mengharapkan imbalan, nanti imbalannya datang sendiri. Tapi kenyataannya nggak pernah, tidak ku dapatkan gitu. Malah yang sering ku dapatkan udah memberi begitu banyak masih dikabarkan tidak baik. Contoh yang di Kauman itu yang mijet hampir, ya kalau seingat tuh hampir 60 kali, 50 kali lebih lah. Masih pas dia pengen dipijat lagi, aku pas capek habis pulang ngajar gitu, karena ngajarnya dari pagi sampai malam, aku bilang besok aja ya Pak ya, aku capek sekali. Dia malah bilang ke orang-orang kalau sekarang harus bayar. Jadi terima kasih enggak gitu di depan orang, tapi ngomong kayak gitu. Tapi kejadian kayak gitu memang kalau di sukuku sering. Contoh yang tetangga sebelah itu ada waktu sakit, ibunya sakit, terus tidak jamnya manggil dokter tetangga. Nah, dokter tetangganya datang terus sudah diperiksa. Ketika itu ditanya berapa dok, sekian puluh ribu kan kalau salah waktu itu begitu. Itu sebenarnya angka yang wajar kalau untuk dokter yang datang gitu. Itu ceritanya juga tidak baik ke tetangga. Masa tetangga sendiri masih ditaruh segitu gitu. Aku nggak ngerti kenapa dia merasa berhak menggunakan kebaikan tetangganya, sementara mungkin tetangganya tidak merasa bahwa untuk mendapatkan gelar dokternya itu berusaha itu untuk memberikan gratis semua tetangganya. Tentunya tidak dapat clue dari orang itu. Aku masih belum tahu di mana clue itu. Seringkali hidupku sangat beruntung gitu ya. Kayak misalnya ketika di foto tiba-tiba beruntung
bisa motret produk, dan itu jelas-jelas bukan dari aku gitu, linknya. Aku tidak punya pergaulan ke arah sana gitu, karena waktu itu linknya adalah dari seseorang yang sudah jadi manajer lantai kecantikan di mall besar di Bandung Indah Plaza. Aku buta sama sekali waktu itu. Nah, terus habis itu dari orang itu juga dapat apa jenenge, foto sama boneka. Foto sama boneka itu yang pertama kali menjadi PDO, bikin usaha itu bisa dapat uang dalam jumlah banyak, bisa. Dan ada yang baru lagi, yaitu punya usaha yang bisa ditinggal beberapa bulan dan hasilnya tetap besar gitu. Itu buat keluar biasa pengalamannya. Itu keberuntungan. Tapi bahwa kalau sekarang harus mengulangi peristiwa berapa tuh, mungkin 20 sekian tahun yang lalu untuk punya bisnis otomatis, itu rasa-rasanya aku nggak sanggup ya, nggak punya knowledge-nya gitu. Kemudian ketika terjadi event yang atau peristiwa dalam hidup yang tidak bisa membuatku tumbuh, misalnya contoh pulang asumsinya adalah bisa ngajar, sudah punya ijazah S2 dari sekolah nomor 1, ketika penerimaan dengan fair kalah sama S1 dari segitu. Ceritanya kayak Abdul Somad S2 dari Maroko gitu, kalah sama S1 dari Ciputat karena daftarnya di Ciputat. Aku sama gitu, akhirnya tidak ada peluang ngajar itu gitu. Aku wawancara ya berusaha jujur, tidak mengatakan apa yang bisa aku jalani gitu, tidak harus tipu-nipu. Dan alhamdulillah nggak keterima gitu. Udah sampai wawancara itu 2 kali. Akhirnya mengulangi cara foto, masuk pasar, belajar jahit. Waktu itu belum punya pengetahuan bawah sadar sama sekali. Kalau ternyata ada bekal bawah sadar, semacam domain lah kalau di creativity-nya Csikszentmihalyi, bahwa bekal bawah sadar itu membuat mengarahkan hidup kita gitu. Jadi kalau ada NLP, design the life you want, memang ya. Dan aku tidak pernah punya itu gitu ya, punya clue bahwa aku harus berkomunikasi dengan diriku sendiri sebelum melangkah, itu nggak punya gitu. Jadi misalnya mungkin waktu S1 itu tetap di ITB atau di tempat lain mungkin juga nggak apa-apa, terus merenungi dirinya seperti waktu kejadian di sekolah Islam itu, SMA Islam itu. Kalau di SMA Islam itu kan aku perenunganku selama setahun bahwa aku tidak punya kewajiban untuk memperbaiki sekolah ini, karena bisa jadi mereka sengaja melakukan kecurangan itu, dan kesengajaan yang dilakukan oleh bersama saudara dan teman-teman. Jadi tidak punya kewajiban untuk
mengorbankan diri dan memperbaiki sistem itu. Satu-satunya kewajiban yang datang padaku dari Allah Ta'ala adalah mencari rezeki yang halal. Halalnya pun sudah dipilih atributnya, yaitu yang tidak berbohong. Pertama berbohong, yang kedua tidak mencuri. Jadi ada mencuri yang tidak berbohong. Tapi kalau mencuri dan berbohong, wah itu sudah kepepet sekali itu mungkin ya. Aku tidak punya perenungan itu. Waktu itu masih menganggap bahwa habis PGI, habis SMA Islam itu kuliah nggak penting. Jadi tidak punya niat menyelesaikan kuliah sama sekali. Terus ya tidak punya waktu untuk merenung juga gitu. Terlalu banyak yang harus dipelajari sehingga apa ya, sebenarnya secara waktu itu 4 tahun harusnya bisa, kalau 3 tahun lah fokus di situ, itu harusnya bisa. Itu nggak punya waktu untuk merenungi itu. Kejadian tragis berikutnya itu bisnisnya berpisah gitu ya. Dan karena bisnis itu aku pegang kendalinya kecil, aku hanya melakukannya di dalam bisnis, jadi aku ketika pecah dapat bagiannya kecil, wajar aja. Tapi bukan aku yang mulai juga, aku hanya co-founder. Habis itu terus bangkrut, kena krismon, nangis di sholat Id, terdadak mungkin ya, lupa. Dan aku jadi tahu bahwa aku tidak tahu pengetahuan bisnis sama sekali. Waktu itu umurnya sudah berapa ya? Sudah 29. Pengen sekolah yang kalau beasiswa nggak ada, kalau mau minta uang sudah malu. Sekolah luar negeri sudah umurnya segitu, harus cari beasiswa, IPK-nya jelek, DO juga. Jadi pengalaman di bisnis itu ternyata dalam kasusku menyita peluangku di sekolah. Jadi kalau misalnya waktu sekolahnya bagus, nggak bisa bisnis gitu. Karena bisnis juga menyita waktu. Nah, masih alhamdulillah ketika S2 berkumpul dengan pengetahuan itu gitu, walaupun tidak berkumpul dengan pelakunya, masih bisa kuliah, masih bisa melanjutkan usaha yang sentik-sentik waktu itu. Tidak punya clue untuk bikin bisnis yang otomatis, tuh nggak punya clue waktu itu. Yang paling praktis itu pelajarannya saya dari Pak Imam, itu keuangan. Sampai yang sekarang trading forex ini juga, atau trading saham, itu dari kuliah itu. Waktu kuliahnya Pak Budi yang SDM itu tidak menemukan sisi pelajaran praktisnya gitu ya. Organisasi enggak. Makanya gimana organisasi? Jadi misalnya membangun organisasi struktur dan membuat kayak rumah ini lah. Jadi bikin gambarnya, misalnya gambar rumah, gimana bangunnya dari fondasi sampai berdiri dan berfungsi, itu di pelajaran organisasi nggak didapat. Terus pelajaran itu dapatnya dari mana gitu, aku juga nggak tahu sampai sekarang. Itu sudah tahun ini 52, jadi Mei, Juni, Juli, jadi kira-kira 2,5 bulan lagi itu umurku sudah 52 dan belum tahu kawan itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nah itu yang masih
masih tidak tahu minta petunjuknya kemana gitu. Sementara kadang-kadang menuju ke suatu titik gitu, terus mengasumsikan oh ini yang harus dipijaki, yang dipijaki enggak, jeblos, yang dipijaki jeblos, dan harus kembali ke sebelumnya, dan titik sebelumnya mungkin juga sudah tidak sebaik yang kemarin dipijaki. Waktu ngajar di Duta Bangsa aja tidak menyangka akan dapat perlakuan seperti itu gitu. Rasa-rasanya aku tidak mengambil haknya orang, aku tidak menipu orang. Yang aku tahu cuma mereka itu apa ya, ada yang nyontek ketahuan, ya kenapa kok harus diluluskan gitu. Ujian ulang aja nggak ada. Ini ya, jadi yang sepuh-sepuh yang lebih senior dariku atau yang dosen-dosen yang lebih senior di situ ya nyontek itu biasa gitu. Nah, jangan-jangan aku yang salah. Nah, dosen saja nggak, kenyataannya sekarang pengen nyontek, yang setahuku ya. Si sertifikasi ya dibikinin tidak otentik gitu, bikinan sendiri. Profesor ya nyontek ya. Mungkin aku yang salah, tidak memahaminya, dan tidak memahami bahwa itu adalah hanya pijakan saja gitu. Aku harus punya sesuatu yang lain. Dan dari situ berat kalau misalnya ngajar 3 hari 3 malam itu, kalau mau ikut training waktu itu berapa ya trainingnya ya, penghasilan sebulan untuk training 2 hari, dan training 2 harinya kayak misalnya trainingnya Elon tidak langsung bisa dipakai, malahan masih beli software lagi seharga training itu, jadi masih panjang. Nah, waktu itu sebenarnya sih yang handy pengetahuannya itu nyari potret sebenarnya. Dan waktu itu habis Krismon itu apa ya, mungkin foto itu mahal sekali gitu. Sampai titik ibuku meninggal tahun 2006 itu benar-benar tidak bisa punya pergaulan di luar karena juga punya anak kecil 2 di rumah. Nah, kalau gitu gimana nyarinya? Nah, sehingga menyusun next stepnya, kalau begini jadi begitu tuh nggak punya. Jadi untuk umur berapa itu? Kurang itu 33. Tidak punya penghasilan tetap, tidak punya harta, dan tidak punya waktu untuk mencari keduanya gitu. Hebat sekali kejadian itu, hebat sekali. Dan rasa-rasanya di dunia ini tidak aku saja, mungkin ada yang lain juga begitu. Aku tidak tahu apakah setahuku orang-orang tahu aku tidak punya kejadian itu. Jadi ya, kejadian yang gue alami unik sekali. Alhamdulillah dapat ilmu yang bermanfaat. Terus ketika sekolah S2 itu juga baru tahu bahwa setelah belajar, oh ilmu sosial itu ilmu pasti sebenarnya. Sementara kalau dari pengajian dapatnya ilmu sosial, dan dari umum ilmu sosial itu bukan ilmu pasti gitu. Ilmu sosial itu ilmu pasti, itu yang sadarnya sudah umur 33 tahun. Ya emang keberuntungannya adalah karena mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Kalau tugasnya dikerjakan orang lain mungkin juga nggak ngerti bahwa ilmu sosial itu ilmu pasti. Ilmu sosial ilmu pasti.
Cuman karena nggak punya melakukan bisnis case, jadi belajar kasusnya itu di mana itu nggak ngerti. Bisnis case akhirnya dapatnya dari buku-buku. Ini ada strategic marketing problems. Ini case and common. Ini aku beli tahun 99. Nah, Januari. Ini belum menikahnya aja November. Buku ini setahu bagus. Jadi ada kasusnya, ada datanya yang kemudian kalau diterapkan di yang dihadapi adalah menyusun kasusnya itu, kemudian menjawabnya sendiri. Itu yang tidak didapat dengan mudah. Kalau MBA mungkin karena belum pernah sekolah MBA, kasusnya mungkin sudah dikasih, tinggal kita menyelesaikan. Kemudian setelah berlatih, habis itu menyusun kasusnya sendiri. Mungkin begitu. Nah, kembali ke petunjuk, itu juga tidak selesai dibaca. Hanya belajar sekilas-sekilas. Kalau mau ke perpustakaan juga nggak tahu. Makanya kenapa kok beli bukunya banyak dan mahal-mahal, karena tidak didapatkan di perpustakaan. Terus sampai SMA tidak punya kebiasaan meringkas, kebiasanya cuma nyoret-nyoret. Ya masih mending nyoret-nyoret di bukunya sendiri. Kalau yang cuma baca dan merasa ngerti, itu juga heran, masa ada sih gitu. Sekali terus ngerti. Kalau ngerti bisa menyelesaikan masalah berdasarkan yang dibaca. Ternyata enggak juga. Alhamdulillah. Ya bagi ini cukup dulu gitu ya, dan masih belum ketemu gimana nyari petunjuk itu gitu. Selalu petunjuk itu sesuai dengan domain yang dimasuki gitu. Misalnya kalau zamanku SMA 1 ya ITB, karena seawal di komunikasikannya itu. Kemudian ketika SMP tidak punya petunjuknya cuma mengerjakan sebisanya. Masih ingat waliku, lupa namanya, ibu Protestan itu. Pokoknya kamu ngerjain sebisanya nanti keterima. Waktu habis dengar itu saja aku tahu bahwa ini nggak masuk akal ya. Orang bersaing kok mengerjakan sebisanya itu ya. Jadi kalau di SMP memang outlier sekali ya. Jadi kalau mencari petunjuk dari lingkungan itu rasa-rasanya nggak dapat. Di SMA juga tidak punya petunjuk lain gitu ya. Misalnya waktu itu kumpul pengusaha siapa ya? Kumpulan pengusahanya saja tidak anaknya tidak memberikan petunjuk apapun gitu. Yang dapat malah dipamari bondo ini sama bondo itu. Harusnya belajarnya kemana ya? Aku gak ngerti. Sepertinya kalau ngasih nasihat itu brainstorming gitu. Mereka bukannya coaching, melewati sesuatu yang mereka lewati enggak gitu. Jadi waktu itu tidak terpikir kalau seperti yang dibilang Tung Desem, apapun urusannya harus tahu di mana uangnya. Itu nggak ada pikiran ke situ gitu. Sementara eksperimennya gampang. Coba tidak punya uang 3 hari bisa makan apa?
Itu mudah sekali, dan zaman itu tentunya tidak punya. Jadi kalau tidak punya dan kamu nggak bisa makan, ya itu penting, berarti itu nggak punya. Nah, itu yang terjadi waktu itu. Jadi aku tidak tahu harus menambahkan apa ya di dalam hidupnya kalau di waktu itu. Misalnya ditambah sesuatu sehingga jadi lebih tercerahkan, itu nggak tahu aku. Mungkin sebenarnya sih kalau bisa menulis buku harian, itu buku harian memang membantu. Terus menyediakan waktu untuk belajar yang baru. Yang susah memang kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris waktu itu, kalau di Solo materialnya apa ya, atau kursus di mana juga nggak tahu. Sudah SMA 1 saya nggak tahu. Kemudian SMA 1 itu untuk giliran 2 tahun di bawahku, itu sudah diarahkannya pokoknya keterima. Jadi ketika keterima maka sekolahnya di kerangkeng, masuk jam sekian, pulang jam sekian, dan akhirnya malah turun itunya, competitiveness-nya di Penmaru itu turun. Sudah mulai banyak yang kuliah UNS, jadi tidak menjadi yang terbaik. So current conditionnya di mana aku berpijak itu membuatku tidak tahu bahwa di tempat lain ada pijakan lain yang menarik. At least menarik ya, kalau belum tentu dipijaki juga gitu. Misalnya kayak sekolah swasta waktu itu di Jakarta misalnya, itu sebenarnya kan tidak mahal-mahal amat. Kalau dibandingkan negeri memang mahal. Terus saya nggak mahal-mahal amat gitu. Sekolah di Unpar juga nggak mahal-mahal amat gitu. Nah, itu yang tidak punya hafatan ke situ. Kalau lihat di Mekah, banyak orangnya dari Trisakti, rasa-rasanya lebih tercerahkan dibandingkan yang sekolah di ITB untuk usiaku ya gitu. Ini yang menarik dari itu. Jadi tidak sah, kenapa itu nggak bisa ngelihat tempat lain. Memang modal sosialnya dari awal adalah melecehkan, ngejek. Itu yang aku dapatkan dari rumah. Kalau di lingkungan rasa-rasanya nggak sekuat dari rumah ya, dari rumah yang sangat kuat, baik lingkungan rumah inti bapak ibu dan lingkungan keluarga simbah. Jadi kenapa kok begitu? Karena buktinya kalau aku dilecehkan emosionalis di depan banyak orang itu tidak ada pembelaan dan dianggap itu baik-baik saja. Jadi aku pun melakukannya akhirnya. Oh, berarti baik-baik aja gitu. Dan itu mungkin membuatku tidak bisa bergaul karena orang tidak suka dilecehkan. Dan bab pertama di How to Win Friends and Influence People di Dale Carnegie memang orang selalu ingin dihormati. Itu yang aku gak punya, menghormati orang lain. Jadi sanggup untuk melihat orang lain buruk. Alhamdulillah sudah hampir 40 menit. Alhamdulillah juga sudah dapat banyak pengalaman. Semoga ada manfaatnya ke depan. Hal yang selalu tidak bisa aku bohongi adalah kalau aku bingung aku harus lari kepada Allah Ta'ala. Itu saja. Tidak ada yang lain.
selama ini Allah Ta'ala jauh lebih baik daripada yang aku bayangkan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.